Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 101. Hari berlalu. Kandungan Dinar pun semakin membesar, mendekati tanggal persalinan. Dinar benar-benar bersyukur. Kali ini ia benar-benar bisa menjaga kandungnya tanpa kendala yang berarti. Sudah selesai, Dinar memasukkan masakan yang sudah disiapkannya ke dalam kotak makan. Seperti biasa, ia kini rutin mengantarkan makan siang untuk suaminya. Selesai bersiap, supir pribadinya pun bergegas mengantar Dinar ke kantor suaminya. Sayang, sapa lembut Dinar membuka daun pintu yang terbuka. Damar tersenyum, beranjak dari kursi kerjanya memeluk sang istri. Aku bawakan makanan kesukaanmu. Dengan senyum ceria Dinar menunjukkan kotak makan berwarna merah muda yang dipegangnya. Aduh, Dinar yang sudah selesai mengenakan derisnya tiba-tiba merintih memegangi perutnya. Ada apa sayang? Damar menghampiri. Khawatir, perutku sakit, jawabnya, dengan sedikit membungkuk. Sakit, Damar mengeritkan dahinya, berpikir apa mungkin permainan keduanya gitu agresif, sehingga membuat perut Dinar sakit. Sakit sekali, Dinar kembali merintih, merasa tidak kuat berdiri. Ia pun terduduk di lantai. Pak, meeting akan segera dimulai. Sekretarisnya kembali memanggil, membuka daun pintu. Tolong istri saya, ucap Damar panik. Bu Dinar. Sekretaris itu pun menghampiri Dinar yang sudah tidak berdaya bersandar pada bahu Damar. Pak, sepertinya istri Bapak akan melahirkan. Sang sekretaris menerka-nerka. Melahirkan. Damar terkejut, berpikir Dinar tidak akan melahirkan sebelum melewati tanggal persalinan. Harus cepat dibawa ke rumah sakit Pak. Sekretarisnya pun panik, melihat Dinar yang terus mengerang kesakitan. Tanpa menunggu lama, Damar segera menggendong Dinar menuju keluar kantor. Sang supir yang tengah standby di tempatnya, dengan cekatan membantu Damar memasukkan Dinar ke dalam mobilnya. Cepat bawa istriku ke rumah sakit. Baik Pak, jawab sang supir patuh bergegas melajukan kendaraannya. Tahan sayang, Damar menggenggam tangan Dinar. Lajukan lebih cepat, perintah Damar kembali. Tidak pernah ia merasa sepanik ini dalam hidupnya. Sesampainya di rumah sakit Dinar langsung ditangani petugas medis. Seraya menunggu di luar, Damar menghubungi orang tuanya juga orang tua Dinar. Apa, Dian akan melahirkan? Seru Ibu Anita yang tengah bersama dengan temanya. Ia spontan berdiri dari duduknya, saking terkejut mendengar kabar dari menantunya. Tunggu, Mama akan segera ke sana. Ibu Anita menutup teleponnya. Ada apa Jeng? Tanya salah seorang temanya. Dinar akan segera melahirkan. Aku akan memiliki cucu, seru Ibu Anita. Tidak dapat menutupi wajah bahagianya. Selamat ya Jeng. Beberapa temanya pun ikut merasa senang. Ya sudah, saya pergi dulu. Ibu Anita segera meraih tas kulitnya di meja, bergegas keluar dari resto, memberhentikan taksi yang melintas. Sama seperti Damar, ia pun meminta berulang kali agar sang supir menambah laju kecepatan kendaraannya. Tidak sabar ingin segera melihat wajah lucu nan menggemaskan sang cucu. Sesampainya di sana ia segera menuju ruang persalinan. Tampak Damar dan Ibu Sarah yang tengah menunggu di luar. Bagaimana keadaan Dinar? Dia baik-baik saja, cecarnya yang langsung menghampiri Damar. Sedang ditangani. Kita doakan saja semoga semua berjalan lancar, ujar Ibu Sarah. Mereka pun menunggu untuk beberapa saat sampai seorang perawat keluar dari ruangan tersebut. Dok, bagaimana keadaan istri saya? Damar menghampiri sang dokter, masih dengan wajah paniknya. Wajah Dinar yang merintih kesakitan terus terbayang di benaknya.
takut terjadi hal yang buruk pada istrinya, walaupun itu hal yang wajar terjadi pada wanita yang akan melahirkan. Istri bapak baik-baik saja. Mereka semua menghela nafas lega. Lalu bagaimana, apa cucu saya sudah lahir, laki-laki atau perempuan? Tanya Ibu Sarah antusias. Pasien belum melahirkan. Kini mereka semua tampak melongo mendengar ucapan sang dokter. Iya, istri bapak hanya mengalami kontraksi palsu. Itu biasa terjadi di trimester akhir kehamilan. Tapi saya sudah memeriksa kandungnya baik-baik saja. Oh, hanya kontraksi palsu. Ibu Anita tampak sedikit kecewa, namun tetap bersyukur karena keadaan putri dan calon cucunya baik-baik saja. Mereka pun masuk ke dalam untuk melihat keadaan Dinar. Mama, Dinar yang tengah bersandar di ranjang pun sedikit terkejut melihat mertua dan orang tuanya. Kamu baik-baik saja, Nak? Tanya Ibu Sarah padanya. Dinar mengangguk pelan. Seharusnya kalian tidak usah ke sini. Aku hanya kontraksi palsu, ujar Dinar merasa tidak enak. Pastilah mereka sangat mencemaskan keadaannya. Kenapa harus tidak enak? Kita ini keluarga sayang. Apapun keadaanmu kita berhak tahu. Tutur lembut Ibu Anita. Terima kasih ya. Dinar tersenyum, merasa sangat bersyukur memiliki keluarga yang sempurna, dan suami yang gitu mencintainya. Diminum Mas. Dinar meletakkan kopi hangat di teras. Oh ya, Damar tersentak lalu tersenyum. Dinar ikut duduk di teras. Kamu sedang memikirkan apa? Menatap Damar curiga. Sejak pulang dari kantor suaminya tampak melamun memikirkan sesuatu. Aku besok ada pekerjaan di luar kota. Lalu, mengerutkan keningnya. Pergi keluar kota hal biasa yang dilakukannya. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu dalam keadaan seperti ini? Damar merasa bimbang, khawatir meninggalkan sang istri yang tengah mengandung besar. Tidak usah khawatir sayang, lagi pula kan di rumah ada mama. Tapi, sudah kamu pergi saja, aku benar-benar tidak apa-apa. Dinar meyakinkan, tidak ingin kehamilannya mengganggu pekerjaan suaminya. Keesokan harinya Damar pun memutuskan untuk pergi selama 2 hari, mengurus pekerjaannya setelah Dinar meyakinkan berulang kali jika dirinya akan baik-baik saja. Aku pergi dulu ya. Pamit Damar setelah menyantap sarapannya. Hati-hati ya. Dinar tersenyum, mencium punggung tangan suaminya. Tidak usah khawatir, ada mama. Ibu Anita meyakinkan. Jangan lupa, aku tidak akan lupa untuk selalu menghubungimu. Sela Dinar tahu apa yang akan diucapkan suaminya. Damar tersenyum, mengecup hangat dahi dan perut sang istri, berusaha meyakinkan dirinya jika semuanya akan baik-baik saja.